Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Muhammad Gulam Rahman dengan NIM 1513624021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi pengukuran listrik, yaitu dimensi. Baik, kita masuk ke daftar pembahasan. Apa aja yang kita akan bahas nanti? Dan yang pertama kita akan membahas pengertian dimensi itu sendiri nih. Lalu yang kedua kita akan membahas terkait dengan tabel dimensi besaran pokok dan juga turunan. Yang ketiga kita akan membahas bagaimana cara menentukan dimensi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu dimensi. Nah, dimensi sendiri merupakan penulisan ukuran dalam ruang fisika yang dapat menggambarkan suatu ukuran benda. Nah, dimensi besaran ini dinyatakan dengan misalnya massa itu kan besar, dimensinya M, panjang L, waktu T, dan masih banyak lagi, ada 7. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, dengan mengetahui dimensi tersebut dan juga satuan dari besaran pokok, maka dapat ditentukan dimensi dan juga satuan dari besaran turunan. Baik, berikut adalah tabel dimensi besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 ya. Yang pertama ada panjang itu satuan meter dan dimensinya L. Massa satuan kilogram, dimensinya M. Waktu satuan detik, dimensinya T. Lalu kuat arus listrik, dimensi satuannya ampere, dimensinya I. Selanjutnya ada suhu itu satuannya Kelvin, lalu dimensinya theta. Jumlah zat itu mol, dimensinya N. Dan terakhir intensitas cahaya, satuannya candela, dan dimensinya J. Nah, berikut ada tabel dimensi besaran turunan juga nih. Nah, besaran turunan tuh nggak cuma ini aja ya, nggak cuma gaya, usaha, kecepatan, momentum, daya, dan juga massa jenis. Ada banyak lagi besaran turunan, tetapi saya hanya memberikan dan juga menjelaskan beberapa saja dari besaran turunan yang banyak sekali. Nah, kita bisa lihat sendiri dimensi dari gaya sendiri itu gimana, rumusnya apa, usaha dimensinya gimana. Nah, kita juga nggak bisa nih nggak usah ngapalin dimensi dari gaya itu sendiri. Kita bisa cari tahu dari besaran pokok. Kita bisa menghitung ya. Asal kita harus tahu rumus dan juga dimensi besaran pokok. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah bagaimana menentukan sebuah dimensi ya kan. Nah, pertama kita akan harus tahu nih rumus dari besaran turunan itu sendiri. Kayak rumus gaya apa, rumus kecepatan apa. Lalu yang kedua kita akan menentukan satuan dari besaran turunan tersebut. Kan misalnya besaran turunan kecepatan itu kan S per T ya. Satuannya apa, T satuannya apa, begitu. Lalu yang ketiga kita akan membuat dimensinya. Oke, di sini ada contoh nih, kita sudah tentuin dimensi dari besaran turunan, momentum, dan juga usaha. Kita cari tahu dulu nih. Pertama, momentum. Rumusnya apa momentum? Oke, baik lagi ke tabel besaran turunan. Nah, momentum sendiri kan rumusnya P sama dengan M kali V, di mana M merupakan massa dan V merupakan kecepatan. Nah, kecepatan sendiri itu rumusnya S per T. Oke, kita lihat lagi nih. Kita lihat besaran momentum. Yang rumusnya tadi kita udah cari tahu kan, M kali V, dan V sendiri adalah S per T. Nah, dari M kali S per T kita harus cari turunannya. Turunan dari M itu kan massa, turunannya adalah kilogram. Satuannya kan kilogram. Lalu S sendiri jarak, satuannya merupakan meter, dan T satuannya merupakan second kan. Nah, kilogram sendiri, massa sendiri, dimensinya itu M. Lalu M itu meter itu satuan dimensinya L, dan S itu satuan dimensinya T besar ya. Jadi dapat nih dimensinya M kali L
per T. Nah, kita jadiin pangkat min 1. Jadi dimensi dari momentum adalah M kali L kali T pangkat min 1. Lalu usaha, sama usaha kayak dengan momentum. Kita harus tahu dulu rumus dari usaha sendiri itu apa. W sama dengan F kali S. Dan kita harus cari tahu dulu rumus dari F. F itu gaya ya. Gaya itu rumusnya adalah M kali A kali S. A itu percepatan. Rumus percepatan adalah V per T. Nah, V per T itu kan V kecepatan ya. Sama kayak momentum tadi kita bahas menyinggung tentang kecepatan. Dimana rumusnya adalah S per T. Jadi setelah kita turunin dari kecepatan, dari gaya menjadi percepatan, lalu ada jadi kecepatan, lalu sama dengan nih M sama dengan kali S per T pangkat 2 kali S. Lalu kita kali S dengan S, jadi S pangkat 2 ya, M kali S pangkat 2 per T pangkat 2. Lalu kita ubah ke satuan masing-masing. M itu kilogram, S itu meter, lalu T itu second kan. Lalu kita dapat dimensinya itu M kali L pangkat 2 per T pangkat 2. Kita ubah ke pangkat min 2. Jadi M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Nah, lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dimensi merupakan tulisan ukuran dalam ruang fisika yang dapat menggambarkan suatu ukuran benda. Nah, untuk menentukan sebuah dimensi kita harus cari tahu dulu besaran turunan dan juga besaran turunan. Kita menentukan dimensi dari besaran turunan, kita harus cari tahu dulu rumusnya dan juga besaran pokoknya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan terkait dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.